Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, Geografi. Untuk anggota kelompok 5 yang pertama, ada Hilmiah Mawada, nomor absen 10, yang pada layar terletak di sebelah kanan bawah. Untuk yang kedua, ada Indah Putri Maharani, nomor absen 11, yang pada layar ada di sebelah kiri atas. Kemudian ada Muhammad Alisandro, nomor absen 14, yang pada layar terletak di sebelah kanan atas. Kemudian ada Augie Marsyanda, nomor absen 16, yang pada layar terletak di sebelah kanan tengah. Yang terakhir ada saya, Randy Satria Aji Permana, nomor absen 17, yang pada layar terletak di sebelah kiri bawah. Untuk slide 3, ada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, kita ada rumusan masalah. Yang kedua, tujuan. Ketiga, kajian teori. 4, hasil analisa. Untuk yang kelima, peta. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja yang menjadi indikator pemukiman kumuh? 2. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pemukiman kumuh? 3. Bagaimana upaya pencegahan untuk meminimalisir adanya pemukiman kumuh? Itu yang keempat, bagaimana sebaran pemukiman kumuh? Tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja indikator pemukiman kumuh. Yang kedua, untuk mengetahui dampak adanya pemukiman kumuh. Yang ketiga, ada untuk mengetahui upaya pencegahan pemukiman kumuh. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sebaran wilayah pemukiman kumuh. Kajian pustaka ini, pemukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola. Misalnya, letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana, dan sarana air bersih. Bentuk fisiknya yang tidak layak, misalnya reguler tiap tahun kebanjiran, menurut Santoso 2007. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, ada klasifikasi permukiman kumuh digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu kategori slum, kawasan kumuh tetapi diakui sebagai daerah permukiman, dan yang kedua, kategori squatters settlement, yaitu permukiman kumuh liar yang menempati kawasan lahan yang tidak ditetapkan untuk hunian, misalnya di sepanjang rel kereta api dan juga bantaran sungai. Masalah permukiman kumuh terhadap lingkungan hidup ini, masalah pada dasarnya terjadi karena ketidakseimbangan antara manusia dan sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya. Assalamualaikum teman-teman, saya Alisandro. Di sini saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu hasil analisa. Jadi, dari analisis yang kita lakukan di pemukiman kumuh di Kota Malang, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah. Dan ini akan dipaparkan di hasil analisa berikut. Yang pertama adalah indikator pemukiman kumuh. Indikator pemukiman kumuh yang dimaksud berarti apa yang kriteria sebuah pemukiman itu bisa disebut sebagai pemukiman kumuh. Jadi yang pertama, ada kriteria penetapan lokasi kawasan pemukiman kumuh berdasarkan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar meliputi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengolahan air limbah, dan proteksi kebakaran. Jadi yang dimaksudkan infrastruktur adalah keadaan sebenarnya dari tempat di pemukiman kumuh tersebut. Apakah itu bisa disebut sebagai pemukiman yang layak atau tidak layak, kumuh atau pemukiman yang bersih. Yang kedua ada status lahan. Status lahan yang dimaksud adalah status lahan tersebut. Apakah lahan tersebut ini memang lahan yang resmi dimiliki oleh masyarakat dan bangunannya adalah bangunan yang sudah tercatat di Dinas Kependudukan sebagai bangunan yang berizin atau tidak. Selanjutnya ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini berhubungan dengan jumlah penduduk atau padatnya populasi dalam suatu kawasan tersebut. Semakin padat suatu pemukiman, tidak bisa dipungkiri bahwa pemukiman tersebut bisa disebut sebagai pemukiman kumuh. Selanjutnya ada dampak pemukiman kumuh. Dampak pemukiman kumuh yang pertama, membuat tata kota menjadi tidak rapi dan kumuh. Terkesan keterbelakangan dan kemiskinan di tempat tersebut, derajat kualitas masyarakat
menjadi rendah, rawan kebakaran, dan peluang kriminalitas yang tinggi. Terganggunya norma tata susila dan tidak teraturnya tata guna tanah dan sering menimbulkan banjir, tentu karena drainase di permukiman kumuh sangatlah buruk. Selanjutnya, ada upaya meminimalisir pemukiman kumuh. Bagaimana upaya meminimalisirnya pertumbuhan pemukiman kumuh? Yang pertama adalah kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Jadi, kedua unsur ini berperan untuk melakukan penataan lingkungan maupun penyediaan rumah layak huni dan berkelanjutan. Yang kedua, dalam pembangunan, pemerintah memberikan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana yang memadai, seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, revitalisasi kawasan, peningkatan kualitas pemukiman, serta penyediaan rusunawa atau rumah susun sederhana sewa. Terbukti bahwa adanya rusunawa ini menekan pertumbuhan dari permukiman kumuh, karena masyarakat akan lebih tertata rapi tinggal di sebuah rusun daripada harus membangun bangunan liar yang kesannya akan tidak terlihat rapi dan kumuh. Selanjutnya dalam menjalankan program nasional yang sudah lama berjalan ya, program Kotaku harus tetap dilakukan dengan secara menyeluruh di kawasan prioritas maupun non-prioritas, dan revitalisasi kawasan pemukiman kumuh serta pembangunan efisien dan berkelanjutan. Satu lagi yaitu adalah pembangunan ekonomi masyarakat. Ini sangat penting karena keberadaan pemukiman kumuh tidak dipungkiri juga ada hubungan dengan kemiskinan. Selanjutnya, ada karakter kawasan pemukiman kumuh. Karakter kawasan pemukiman kumuh ini bisa disederhanakan sebagai klasifikasi jenis-jenis pemukiman kumuh. Yang pertama ada pemukiman kumuh sepadan sungai. Jadi pemukiman kumuh ini ada di antara sungai, kali, parit atau empang. Biasanya pemukiman kumuh ini kalau di Kota Malang bisa dilihat di Jodipan, Samaan. Biasanya kan di situ banyak sekali pemukiman kumuh yang tumbuh di pinggir daerah aliran sungai. Selanjutnya ada pemukiman kumuh sempadan rel. Sempadan rel berarti ada di daerah rel kereta api. Biasanya ini ada di Ciptomulyo untuk Kota Malang dan daerah Kota Lama. Selanjutnya ada permukiman kumuh pusat kota. Jadi permukiman kumuh pusat kota ini adalah pemukiman kumuh yang tumbuh di tengah-tengah rapidnya pertumbuhan kota. Contohnya saja kalau di Kota Malang adalah di kawasan Kidul Dalem, kawasan Samaan. Itu pertumbuhan permukiman kumuh sangat tinggi. Selanjutnya ada permukiman kumuh pinggir kota, yaitu permukiman kumuh yang berada di daerah pinggir kota. Contohnya kalau di sini ada di daerah Gedung Kandang, Lowok Waru, dan Blimbing Utara. Ada satu lagi yaitu permukiman kumuh pedesaan. Ini berarti permukiman kumuh yang lokasinya di pedesaan. Biasanya memang bangunannya di pedesaan kurang layak dan dapat disebut sebagai permukiman kumuh. Untuk permukiman kumuh pedesaan di kawasan Malang Raya lebih terkonsentrasi di daerah kabupaten. Itu pemaparan hasil analisa dari saya. Mohon ada kurangnya atau kesalahan kata, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai peta dari kawasan kumuh di Kota Malang. Yang pertama, Kota Malang. Peta Kelurahan Kumuh SK Wali Kota tahun 2015. Wilayah dengan kawasan kumuh terluas berada di Kelurahan Bareng dan disusul dengan Kelurahan Ciptomulyo. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, maka Kecamatan Klojen adalah wilayah terkumuh, yaitu mencapai 346,51 hektar. Wilayah kumuh dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu Kelurahan Kota Lama dan Mergosono. Nah, bisa dilihat di sebelah kanannya, yaitu menunjukkan peta kumuh di Kota Malang. Seperti pada beberapa kecamatan, yaitu Lowok Waru, Blimbing, Klojen, Sukun. Itu tadi beberapa kecamatan kumuh yang ada di Kota Malang. Itu Kota Malang dalam memiliki jumlah kawasan kumuh yang cukup tinggi. Dari 57 kelurahan yang terdapat di Kota Malang, 29 kelurahan masuk dalam kategori kawasan pemukiman kumuh, mencapai
hektar. Kawasan ini umumnya tingkat kepadatan bangunan dan penduduk yang lebih tinggi dari kawasan kampung biasa dan berlokasi di sepanjang aliran sungai berantas, sekitar rel kereta api, dan juga pada beberapa kawasan kampung lainnya. Permukiman bumi ini akan didata ulang hingga terwujud program bebas kawasan kumuh pada tahun 2019. Baik, selanjutnya yaitu mengenai peta pemukiman kumuh dari Kabupaten Malang. Titik prioritas kawasan kumuh yang akan direvitalisasi melalui program Kotaku. Nah, jadi program Kotaku ini merupakan salah satu program kota tanpa kumuh, merupakan upaya strategi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 10% permukiman kumuh, dan 100% akses tintasik layak. Jadi itu pengertian dari yang dimaksud dari program Kotaku ini. Kemudian kawasan kumuh prioritas paling luas berada di Kecamatan Pakis hingga mencapai 38,79 hektar. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan yaitu ada peta mengenai lingkungan kumuh yang terdapat di berbagai kecamatan di Kabupaten Malang. Kemudian untuk pemukiman kumuh di daerah Kota Batu. Nah, titik prioritas kawasan kumuh yang akan direvitalisasi melalui program Kotaku ini, kawasan kumuh masih didominasi oleh kawasan permukiman yang rata-rata wilayah di pusat kota seperti Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Kelurahan Ngaklik, dan Desa Pesanggerahan. Nah, itu di sebelah kanan juga sudah terdapat peta mengenai wilayah-wilayah tersebut, dan kita bisa lihat letak dari pemukiman kumuh yang ada di Kota Batu. Kesimpulan dari permukiman kumuh ini yaitu umumnya memiliki tingkat kepadatan yang bangunan dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari kawasan kampung biasanya. Adanya pemilihan wilayah tersebut sebagai wilayah permukiman yang paling kumuh disebabkan berdasarkan masih belum layaknya sanitasi, persampahan, drainase, dan jalan lingkungan, ketersediaan ruang terbuka hijau. Untuk memudahkan pengelolaan permukiman kumuh, terdapat 3 kategori pengklasifikasian kondisi kekumuhan dengan kategori kawasan kumuh berat, kawasan kumuh sedang, dan kawasan kumuh ringan. Sebagai upaya meminimalisir adanya permukiman kumuh, masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif untuk menangani masalah ini. Salah satu upaya pemerintah yaitu memberikan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana, serta menjalankan program nasional Kotaku, yaitu kota tanpa kumuh secara menyeluruh, di kawasan prioritas maupun non-prioritas, sehingga permasalahan dapat cepat teratasi.